والشهداء والصالحين خصوصا اللهم سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني اللهم سيدي الشيخ أبي يزيد البستامي اللهم سيدي الشيخ حامد بن محمد بن محمد الغزالي اللهم سيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدادي اللهم سيدي الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله البنجاري اللهم سيدي الشيخ محمد زيد بن عبد الغني يا الله الكريم يا ذا الشرف الرحمة والمغفرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين في الدارين آمين وألحقنا بالصالحين. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmah hidayah serta hidayah riayahnya serta taufik dan anugerahnya juga kita masih diberi umur, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada saat ini di tempat yang mulia ini kita bersama-sama melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah, kemudian kita duduk bersama mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan ke hari bahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Sambungan yang telah lewat yaitu yusannu bis sujudi, disunatkan perbuatan-perbuatan di dalam sujud. Rasanya sudah ulang masalah urut sudah. Jadi pas saja yusannu bis sujud, disunatakan di dalam sujud ada beberapa hal, ada beberapa macam perbuatan-perbuatan sunnah. Yang pertama wad'u rukbatayhi summa yadayhi. Ini penting. Ketika kita sujud, sunat meletakkan dua lintuh hanya dua tangan. Artinya turun untuk sujud, yang diletakkan itu lintuh dulu hanya tangan. Kalau posisinya tidak ada sebuah keuzuran di dalam diri kita. Kalau kita kadang mempunyai keuzuran sakit ini, sakit itu, atau umpamanya ini dan itu yang tidak memungkinkan untuk pada uli tuhut, maka boleh tangan pada ulu. Nah, kalau contoh akan jadi ketika turun hendak sujud, nah, pokoknya di ruku sami Allah liman hamidah, turun Allah liman pada ulu. Nah, hanya tangan. Nah, itu aturan sunnahnya. Tapi bisa hilang aturan tersebut apabila sakit di tuhun. Boleh hai namanya Allah Akbar. Nah, itu berarti apa? Bolehlah. Boleh kalau kita dalam keadaan
uzur. Kalau kita tidak ada keuzuran sama sekali, maka hukumnya makruh mendahulukan tangan menyentuh. Nah, makruh hukumnya. Orang lama pengen anak nintuhut berdahulu bisa tajungkang, jadi bejumrah berdahulu. Nah, nanti pada bapak mau pengen nonton ulang galing, pengen anak sujud. Nah, tapi amun kadada sakit napa-napa, menuruti orang buan salapi ya umpamanya, nah itu lain pulang buahnya itu udah sampai dirangkau lah. Nah buahnya itu udah serang kada uzur kita tapi dirangkau. Nah ya kawannya kayak ini, nah sebagiannya nah turunnya tuh ya kayak gini aja. Nah itu amun menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh itu besi rangkang banget makruh, tajun sujud pada hulu tangan makruh. Nah kalau kemakruhannya itu kalau ada sebuah keuzuran, hilang makruh kalau ada keuzuran. Awak asa ada nyaman banyak garing jadi pada hulu tangan naik pokoknya karena ngalih betul turun, silakan, artinya ada sebuah keuzuran. Tetapi bila kadada keuzuran lalu, jangan tajun bertirangkau. Jangan menuruti orang tutupang jah, bubuhan nang bejabut ditutupang jah, bubuhan nang salapi ditutupang jah. Ini bertirangkau akhir, bukan ini bertirangkau. Jadi nang digugurakan pada hulu adalah kapal lintuh. Amun secara dilihatkin nyaman lintuh digugurakan pada hulu pada tangan. Secara nang dilihat nyaman loh. Asa kayak bakal gugur pada hulu tangan hanya lintuh. Asa janggal gugurnya. Nah jadi yang pertama kesunahan ketika sujud adalah wad'u rukbatayhi summa yadayhi, meletakkan dua lintuhnya kemudian dua tangannya. Jadi kada salah tuh. Jadi kada salah biar ketika turun untuk sujud. Nah ini orang Tuhan sakit betis nah pada mengarasi, ada koordinasi pada tangan sini. Hanya kita among umpamanya nang masih sanggup turun berdahulu lintuh, itu hukumnya sunnah mendahulukan lintuh hanya dua tangan. Summa jabhatihi wa amfihi ma'an, setelah dua lintuh dan dua tangannya kemudian meletakkan dahi dan hidungnya beserta. Sumalam ma'andak dahi hukumnya rukun ketika di dalam sujud, artinya syarat sah sujud adalah meletakkan 7 anggota, termasuk di dalam 7 anggota adalah dahi. Nah kenapa dia masuk ke sunat di sini? Artinya sunatnya itu meletakkan dahi dan hidung baik-baik, bukan dahi meletakkan dahinya ke lantai, itu hukumnya sunat. Kada meletakkan dahi ke lantai itu bagian daripada syarat sah sujud, bagian daripada syarat sah sujud. Nama andaknya baimbai awan hidung itu hukumnya sunat. Seandainya dahinya aja pun diandaknya, sahlah sujudnya sah. Tapi ketika dia diimbayakannya mengandak awan hidung, hasillah sebuah kesunahan. Maunya aku maunya sujud karena hidung ke tempat sujud sah aja, tetap sah. Walaupun terlapis masker tetap sah. Wa an takuna yadahu mansurataini la maqbudataini, ketika dalam keadaan sujud tangannya itu terurai, jangan menggenggam pas ini umpamanya ketika sujud menggenggam umpamanya jangan, tapi mansurataini terurai keduanya, kada bergenggam. Wa antakuna asabi'uhuma madmumatan la mufarraqatan, dan bahwasanya ada
jari-jarinya itu dalam keadaan rapat. Ini rapat ketika sujud. La mufarraqah, bukan renggang. Wa an takuna mutajihatan ilal kiblat. Sunat juga bahwasanya ketika dalam keadaan sujud jari-jarinya itu menghadap ke arah kiblat. Hanya otomatis bila ia berjagat mesti ke arah kiblat, kecuali ia mandek ke ini. Kayak banjir umpamanya kayak ini. Sujud udah bailu-ilu kayak itu kan ke arah kiblat lagi ini ngarannya. Sujud maunya kayak ini. Kan ke arah kiblat ngarannya ini. Nah, baik bini-bini ataupun laki-laki, jari-jari tangannya ketika sujud menghadap di lantai harus menghadap kiblat. Sunat hukumnya. Wa ayu jafiyar rajulu baina mirfaqaihi wa zambayhi wa baina batnihi wa fakhidaihi. Khusus kepada laki-laki merenggangkan dua sikunya dan dua higanya dan antara perutnya dan dua tampahnya diranggangakan. Nah bisa aja tuh biar artinya diranggangakan, jangan berdapat kayak ini. Nah diurak tangannya. Dan jarak antara perut atau tampahan jangan parat, jauhi, renggangi. Nah kalau perempuan berbalikannya, hanya perempuan sikunya itu dikapit ke dalam. Berarti ketika sujud berarti kayak inilah. Nah, hanya dikapit ke dalam sikunya, bukan dibuka lagi tapi dikapit ke dalam. Itu hukumnya sunat bagi bini-bini. Wa ayyarfa'a sa'idaihi 'anil 'ardi, dan sunat mengangkat dua pergelangannya daripada lantai. Jadi ketika sujud jangan bambal kayak ini bandak kayak ini jangan, tapi angkat. Nah itu hukumnya sunat. Seandainya diandaknya bang keberatan, sahlah sujudnya memang tetap sah, tapi tegawi sesuatu nang makruh. Di sini wa aqsuhu al-mar'ah. Kalau bini-bini lawanannya, artinya sikunya dirapatakan, perutnya diparakakan atau tampahan, kemudian tangannya dirabahakan. Dalam salah satu pendapat di sini wala tarfa'u sa'idaiha 'anil 'ardi, jangan mengangkat dua pegangannya daripada lantai. Jadi kalau laki-laki diangkat, kalau bini-bini berjamak aja ada bapak, dan itu hukumnya sunat melaini daripada laki-laki. Walaupun ini memang jarang tergawe oleh bini-bini, biasanya bini-bini sama laki-laki diangkat. Padahal di kitab sini disidin wa aqsuhu al-mar'ah, lalawanannya itu adalah perempuan, hukumnya sunat. Artinya laki-laki tangannya itu diangkat dari lantai, bini-bini diletakkan di lantai. Itu hukumnya sunnah. Wa ayyufarrika baina rijlaihi biqadri shibrin, dan merenggangkan antara dua kakinya dengan kadar sekilan. Jadi sekilan lah ketika sujud. Ketika sujud batis ini jangan rapat kayak ini, tapi berenggang antara kanan dan kiri kadarnya sekilan. Nah kayak ini bisa dibiar menyedangi kayak sekilan. Nah kayak ini berarti jangan dirapatakan dengan ini, tapi direnggangi, hukumnya sunat. Nah sama berdirinya itu sekilan juga. Nah sekilan. Yang aman 3 kilan, ya entah dirangkang itu. Jadi cukup sekilan. Wa kadzalika baina rubataihi, demikian juga
jarak antara tanpa hak sebuting dan tanpa hak sebutingnya adalah sekilan. Nah makanya ketika sujud jangan diurak tanpa hak banget. Nah diurak kayak ini, nah ini lebih sekilan ini nih, nah lebih sekilan lah. Nah berarti saapa tapak batis, berarti menurut rata aja, bila rata berarti sekilan juga tuh. Nah jadi jangan dikahiyakan ya ini. Ya ada orang sembahyang kayak itulah. Nah ini diwar pada sekilan ya artinya dua kilan. Sunnahnya batis di belakang jaraknya antara kaki kanan dan kaki kiri sekilan, tanpa hak pun sekilan juga. Artinya ada boleh melarat, dia boleh melarat. Wa ayyadha yadayhi hazwa manqibaihi, dan meletakkan dua tangannya membetuli daripada dua bahunya. Nah sekarang meletakkan tangan ketika sujud, apakah membetuli kepala? Ada, tapi yang dibetuli adalah bahu. Maka contohnya kayak ini kan sujud, ini bahu ulun dulu lah. Nah berarti berbetulan ke daun bahu, berbetulan berarti kan mau orang sujud kayak ini. Nah ini kan berbetulan lagi daun bahu. Ini awan kepala berbetulannya, atau bakal dalam kayak ini luput juga. Artinya apa? Tangan berbetulan dengan bahu mandaknya berbetulan. Nah itu hukumnya sunnah. Wa nasbu rijlaihi, dan menegakkan dua kakinya, menegakkan dua kakinya. Wa tawjihuhu asabihi lil kiblat, dan menghadapkan jari-jari kedua kakinya mengarah ke kiblat. Nah, jadi semalam kalau di dalam syarat sah sujud, anggota yang wajib tersentuh adalah jari-jari kakinya menyentuh lantai. Ini keluar. Nah, berarti posisinya menyentuhnya harus menegakkan, tegak. Ini mau juga disentuhakan tak? Yang dirabah kayak ini, kau jual lah. Disentuhakan tak dirabah, sunatnya ditegakkan. Nang wajibnya semalam ketika sujud, perut tapak batisnya ini harus menyentuh lantai, harus tegak. Bila nyerabah pada saat sujudnya, atau bebayak waranya, di bebayak waranya karena lah perut jari. Bahasa perut jari, ya begolah. Ini perut jari lah. Ini perut jari kan nalamakan nih. Nah harus menyentuh lantai. Berarti bila bebayah karena lantai, bebayahnya karena sah lah, kada sah. Harus ditikin supaya perut jari kakinya karena. Nah menegakkannya hukumnya surat manikinnya itu bahasanya itu kan rabah kakinya tuh. Asal karena perut jarinya ke lantai itu sah. Nah sunatnya ditegakkan bukan? Sunatnya ditegakkan. Contoh akan kan? Nah bawahnya ini ketika sujud lah, orangnya dengan ada tegak asal umpamanya kayak suara. Nah ini wajib, hukum wajib lah ini perut jari lah, ini perut jari betis, ini hukum wajib karena lantai. Jadi harus ini. Nah menegakkannya, menegakkan bujur deh, ini hukumnya sunat. Sedangkan mengenakan perut jari kakinya ini bagian daripada syarat sah daripada sujud, anggota 7 daripada anggota sujud yang harus dilakukannya. Nah ini terjauhi dalam sunnah-sunnahnya. Nah ini mana cacat dia hendak ini tambah warna ini aja, tambah sah deh, tambah warnanya. Tapi ini jari-jarinya menyentuh daripada lantai, usah deh. Tapi mencagetakan ini. Nah ini hukumnya sunat, mencagetakan ini. Nah itu memang sunatnya. Bukan arti yang meletakkannya itu nang sunat kada. Mencagetakan, meletakkan jarinya itu bagian daripada wajib. Wal i'timadu ala batnihima, dan berpegang atas perut keduanya. Wa
yakshifa yadaihi wa rijlaihi, dan sunat membuka dua tangannya dan dua kakinya. Nah itu sunat, artinya membuka itu meranggangi. Wa satru kulli rukbataihi, dan menutup setiap dua lintuhnya. Wa ayyasjuda ala jami'i jabahatihi, dan sunat sujud atas seluruh dahinya. Kan dalam sujud yang telah lewat saat sah sujud, walaupun sebagian dahi aja kenapa? Karena sebagian orang ada sujudnya umpamanya di sini aja sedikit aja, asalkan ada dahi aja sah sebenarnya sebagian dahi aja, tapi sunatnya seluruhnya karena seluruh dahi karena kita kan rata-rata seluruh dahi. Ini ada orang yang sembahyang meletakkan sesuatu sehingga nang kana dahi sini warah aja, di tengah warah aja, sahlah sebenarnya, sah aja sebagian dahi, tapi hukum sunnahnya meletakkan seluruh dahinya ke tempat sujud. Wa batini asabi yadaihi, dan sunat meletakkan jari-jari tangannya dan perut jari-jari tangannya dan kakinya. Wa fathu basarihi, dan membuka pandangannya. Di sini memang dikatakan perut jari-jarinya, tapi di dalam bab masalah sujud itu bagian wajib yang harus disentuhkan di tempat sujud. Jadi ketika sujud sunat fathu basarih, membuka pandangannya. Nah pandang diitihi, ada nang madahkan yang zuru ila amfihi, ketika sujud itu nang diitihi hidung. Jadi ketika sujud nang diitihi hidung aja, itu hukumnya sunat. Asal mata berbuncilak, jangan berkicing. Nang telah lewat kan kita sudah bahas masalah berbuncilak, pohon berkicing sudah kita bahas. Wa tasbih, dan sunat membaca tasbih di dalam sujud. Wa ayyatiya bi dzikril mazkur, dan dia mendatangkan dengan tasbih zikir yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, salasan 3 kali. Nah itu pokok daripada sunat, yaitu membaca 3 kali. Walaupun dalam riwayat, dalam hukum fikih, sekalipun sudah sunat hasil daripada pahala membaca tasbih di dalam sujud, tapi yang sempurna sunatnya adalah 3 kali. Bila hendak yang paling afdolnya adalah sampai kepada 11 kali. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah itu tambahan. Bila kita ada hafal, cukup subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bila ia jadi imam, kada boleh lebih daripada 3, cukup 3. Boleh lebih daripada 3 bacaan tasbih kalau dia yakin bahwa makmumnya itu ridha dengan yang panjang. Bila makmumnya kada ridha dengan yang panjang, maka kada boleh bagi si imam melebihi daripada bacaan 3 kali tersebut. Kemudian yang ke-22, yusannu fil julusi baina sajadataini, disunatakan di dalam duduk antara 2 sujud. Karena setelah sujud bangkit, ngarannya duduk antara 2 sujud, atau yang disebut dengan iftirash, duduk iftirash. Kayak apa duduk iftirash? Duduk iftirash adalah ayyaj'ala ka'ba rijlihil yusra farshan lahu wa yansiba rijlahul yumna wa yuwajjihu asabi'aha lil qiblah wa wad'u yadayhi ala fakhidhayhi qariban min rukbatayhi wa nasru asa
asabi'ihima wa dhammuhuma wa tawjihu asabi'iha lil qiblah. Jadi duduk antara dua sujud atau duduk iftiras itu adalah menjadikan mata kakinya yang kiri menjadi rebah baginya. Artinya kaki kiri diduduki mata kakinya, kemudian menegakkan kakinya nang kanan. Kayak apa duduk tasyahud awal, kayak apa duduk antara dua sujud nang kayak itu dua duduk tasyahud awal, dingaranilah duduk iftiras. Nah, duduk iftiras di dalam fikih itu ada 6 tempat yang disunatkan. Yang pertama, duduk iftiras itu sunatnya al-julusu bainas sajadataini, duduk antara dua sujud, sunat dengan bentuk duduk iftiras. Satu. Yang kedua, at-tasyahudul awwalu, duduk tasyahud awal, sunat bentuk duduknya dengan duduk iftiras. Kalau hendak bersila ada boleh, sunatnya duduknya duduk iftiras. Yang ketiga, at-tasyahudul akhiru idza kana ba'dahu sujudu sahwi. Nah, ini penting. Jadi yang ketiga, sunat duduk iftiras itu ketika tasyahud akhir apabila adalah sesudahnya itu sujud sahwi. Ketika kita sembahyang subuh atau sembahyang zuhur ke asar tak tinggal salah satu sunat ab'ad, idza taraka wahidan minal ab'ad yusannu sujudus sahwi fi akhirih. Ketika seseorang meninggalkan salah satu daripada sunat ab'ad, disunatkan dia sujud sahwi di akhir sembahyang. Nah, ketika orang sujud sahwi, umpamanya fil alamina innaka hamidum majid, jangan salam dulu, sujud sahwi. Kenapa? Karena tertinggal kunut umpamanya, karena tertinggal apa? Tahiyat awal, karena tertinggal umpamanya membaca sholawat di dalam tahiyat awal, maka sunat sujud sahwi. Ketika sujud sahwi, bangkit dari sujud sahwi, duduknya kayak apa? Duduk tasyahud akhir kah? Ada. Disunatakan duduknya duduk iftiras. Mbah duduk iftiras, sujud dulu 2 kali, lalu sujudnya sujud ulang. Bangkit dari sujud, duduknya kayak apa? Duduk tasyahud akhir kah? Ada. Cukup duduk iftiras, habis itu hanya salam. Kalau kita berbulik duduk kayak tasyahud akhir, ini duduk tawarruk itu ada disunatkan lagi. Duduk tawarruk berlaku kesunahannya ketika di dalam tasyahud akhir, sedangkan tasyahud akhirnya habis sudah. Bil alamina innaka hamidum majid, padahal salam benar lagi. Tapi karena ini ada meninggal salah satu daripada sunat akad dalam sujud sahwi. Nah, setelah bangkit dari sujud sahwi, ada berlaku lagi kesunahan duduk tawarruk atau duduk tasyahud akhir. Cukup duduknya duduk iftiras. Duduk iftiras. Nah, umpamanya lah, ini umpamanya ini duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir. Habis itu bil alamina innaka hamidum majid, atau baca doa dulu namanya, jangan salam dulu karena kita tinggal salah satu sunat akad sunat. Tapi seandainya salam juga sah sembahyangnya sah dia. Ada tagawi sunat sujud sahwi kan tagawi. Tapi bagusnya gawe sunat sujud sahwi, lalu sujud Allahu Akbar, sujud dalam, habis itu bangkit dari sujud, duduknya cukup duduk iftiras ini. Jangan lagi berbulik duduk kayak ini, jangan lagi berbulik. Nah, cukup duduknya kayak ini ya. Nah, begitu sujud ulang adalah sujud ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tahan tunjuk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu sunatnya itu. Artinya jangan berbulik duduk tasyahud akhir.
kemudian sunat ketika duduk iftiras, wa wad'u yadaihi ala fakhidaihi qariban min rukbataihi, meletakkan tangan di atas tampaha, tangan kanan di atas tampaha kanan, tangan kiri di atas tampaha kiri. Di mana mandaknya? Qariban min rukbataihi. Nih, banyak duduknya lah. Ini mandak tangannya di mana? Bukan di sini, tapi dekat dengan lintuhut. Di dalam fikih bahkan berbetulan ujung daripada jari kakinya dengan ujung lintuhut. Nah, ada juga kayak ini. Ini kaliwatan ini ngarannya. Mana kubirin tuhut ini? Ya kanakan kata yun kayak ini. Nah, ini kanakan. Ini kanakan aja menurut Tuhan menurut tipas kayak kanakan. Artinya apa? Nah, ratakan ujung jari ini nih. Pas membaturi ujungnya. Di sini takriban ala rukbataihi, mendekati atas dua lintuhut. Nah, kayak ini. Nah, itu hukumnya sunnah. Wa nasru asabihima, dan mengurak jari-jari keduanya. Jari-jari keduanya diurak sedikit. Nah, diurak sedikit. Nah, itu hukumnya sunat dan dihadapkan ke arah kiblat, dan kemudian sunat membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Dalam hukum fikih ingatnya wa'afini saja sebenarnya, tapi ditambah oleh Imam Ghazali wa'afu anni. Dalam hadisnya ingat wa'afini aja, lalu ditambah oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dalam kitab Maraqil Ubudiyah, wa zadal Ghazali wa'afu anni, menambah oleh Imam Ghazali dengan kalimat wa'afu anni. Berapa kali membaca? Cukup 1 kali. Hanya boleh membaca 3 kali. Habis. Kemudian yusannu bi tasyahudil akhir, disunatakan di dalam tasyahud akhir at-tawarruk, duduk tawarruk. Habis kita bicara masalah duduk iftiras. Jadi duduk iftiras tadi mau 2 buting ke 3 buting sampai lagi lah. Dia hanya tinggal 3 aja lah. Sunat duduk antara duduk iftiras di 6 tempat. Hanya 3 menyebutkan nilai. Hanya 3. 6 ke 4 jalasatun istirahat, duduk istirahat. Artinya apa? Ketika orang rakaat pertama hendak naik menuju berdiri, sunat dulu duduk istirahat. Jangan langsung naik. Itu hukumnya sunat. Tahu ya kalau duduk istirahat lah. Yang kelima, liman aziza anil qiyam, sunat duduk iftiras bagi orang yang lemah sembahyang daripada berdiri. Ulun maunya ada sanggup berdiri, sunat sembahyang berduduk. Boleh sembahyang berduduk, bukan anulah, boleh sembahyang berduduk. Berduduknya itu bentuknya kayak apa? Sunatnya dengan duduk iftiras. Dengan duduk iftiras. Bersilah apa? Boleh lah, boleh. Kalau kita pada tahu duduk iftiras. Tapi alangkah bagusnya ketika kita sembahyang dalam keadaan berduduk, sunat duduknya itu seperti duduk iftiras. Nah, orang sembahyang bebangkunya, lihat ya itu sanggup nggak ada kayaknya duduk di lantai. Walaupun secara hukum fikih ada sembahyang bebangku, ada sebenarnya. Kalau ini rame itu biasanya banyak orang memakai nang bebangku halus banget. Boleh kan itu? Boleh. Kalau ini memang ada sanggup berduduk di lantai, ada sanggup, boleh aja. Artinya memberlakukan sembahyang seberapa dia mampu untuk bergerak dengan bentuk gerak sembahyang. Nyamannya inya umpamanya berduduk nangka itu, silakan, sah sembahyangnya.
Jadi disunatakan duduknya itu duduk iftirash. 6 ke 6. Nah ini penting juga. Tasyahudul masbuk ma'a imami. Tasyahudnya orang nang masbuk beserta imam. Ulun maunya masbuk maghrib sarakaat terudi. Jadi imam rakaat terakhir, tasyahud akhir, imam duduknya duduk tawarruk, bagi ulun duduknya duduk iftirash. Jangan duduk tawarruk juga. Kenapa? Karena bagi ulun belum tasyahud akhir. Kenapa? Ulun hanya 2 rakaat, sedangkan imam sudah 3 rakaat, hanya tasyahud akhir. Sedangkan ulun hanya 2 rakaat. Nah maka duduk ulun ketika imam duduk tasyahud akhir, karena ulun tak hutang sarakaat, artinya masuk sarakaat, maka bagi ulun duduknya duduk iftirash. Jangan menurut imam duduk tawarruk. Jadi duduknya duduk iftirash. Nah itu hukumnya sunnah. Namun di bawahnya duduk kayak imam bang, sah-sah aja, kan jadi masalah. Tetapi aturan dalam hukum fikihnya, nah kayak itu caranya. Nah di luar daripada cara itu, kan mau. Nah tapi dalam sembahyang ada yang umpamanya 4 kali tasyahud. Ada mau nang 4 kali tasyahud? Sembahyang 4 kali tasyahud, maulah kita menakui, mau banget ya. Kenapa? Sembahyang maghrib datang waktu imam tasyahud awal. Ulun umpamanya datang sembahyang maghrib, waktu itu imam tasyahud awalnya, datang ulun langsung ulun tasyahud. Sekali tasyahud kalau sekali tasyahud. Imam naik rakaat berapa tuh? Rakaat ketiga. Nah, rakaat ketiga berarti rakaat terakhir gak ada? Rakaat terakhir pas tasyahud akhir. Tasyahud pulang kalau ulun, tasyahud pulang ulun hanya rakaat berapa? Hanya sarakaat. Hanya sarakaat itu. Hanya sarakaat. Kenapa? Karena ulun tadi umpat imam hanya waktu tasyahud. Waktu tasyahud kada dihitung rakaat. Tapi udah tasyahud sudah. Saat tasyahud dah. Naik hanya dihitung rakaat. Jadi rakaat ketiga imam ulun hanya serakaat, imam tasyahud akhir, 4 juga tasyahud akhir. Duduk ulun kayak apa? Duduk tasyahud awal. Ini duduk iftirash, bukan tasyahud awal. Duduk iftirash. Maumpati si imam duduk tasyahud akhir. Berapa tasyahud dah? 2 lah. Imam salam lah. Ulun naik menuju rakaat berapa? Kedua. Orang bila rakaat kedua sunat tasyahud awal, rakaat kedua naik ulun turun tasyahud awal ulun. Bertasyahud pulang ulun berapa tasyahud dah? 3 dah. Imbah tasyahud awal naik pulang ulun menuju rakaat ketiga. Tasyahud akhir ulang 4 kali tasyahudnya namanya. Sembahyang 4 kali tasyahud. Tapi dalam sembahyang maghrib aja kawan itu 4 kali tasyahud menamui dengan itu, asal masbuknya turun waktu imam tasyahud turun juga 4. Ketamui 4 kali tasyahud habis. Kemudian yusannu bi tasyahudil akhir, disunatakan di dalam tasyahud akhir at-tawarruk. Nah, harus kita pahami. Di sini kalimatnya sunat di dalam tasyahud akhir duduk tawarruk. Kalau duduknya semalam hukumnya termasuk bagian rukun sembahyang. Duduk membaca tasyahud, duduknya itu tuh bagian waq'uduhu bitasyahudi. Duduk di dalam tasyahud akhir itu bagian rukun sembahyang. Bentuk duduknya sunat adalah dengan tawarruk. Artinya kalau kita pahami, kalau orang duduk tasyahud akhir tanpa dengan tawarruk pun sah sembahyang, sah asal berduduk tasyahud akhir, kecuali tasyahud akhir berdiri, nah itu nggak ada salah. Artinya kalimatnya duduk, bentuk duduknya kayak apakah? Tapi sunatnya duduk tasyahud akhir adalah bentuknya dengan
dengan tawaruk. Kaifa tawaruk? Karena minggu akan datang insya Allah kita sambung. Mungkin ini saja yang dapat Allah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun dan bagi diri sembilan baratan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa dua orang tua kita, dosa keluarga-keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Walhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bawalah kita. Ya kalau artinya ada yang sholat subuh atau sholat, dia duduk, dia akhir dari sholat itu dia duduk iftiras, enggak ada masalah, tapi dia mendapatkan nilai sunnah, itu aja. Maksudnya Saat akhir sholat subuh contohnya, harusnya kan akhir sholat subuh itu dia duduk tawarruk, tapi dia duduk iftiras. Artinya kalau dari sholat subuh contohnya di bawahnya membaca tasyahud akhir, bahasa tasyahud lagi dia dengan duduknya duduk. tawarruk harusnya kan. Ya, Artinya kalau dia duduk iftiras nggak ada masalah. nggak jadi masalah. Sah, cuman tidak dapat sunnah. Sembahyangnya sah, tapi ketika itu dia tidak mengerjakan yang sunnah aja duduknya. Kebanyakan Wahabi buat begitu. Karena sebagian orang salafi yang memang jujur kalau dia nama media nama buat cingkrang dong, dia tinggi sembahyang subuh, tinggi duduk iftiras tasawuf akhirnya. Kenapa? Bukan tasawuf akhir dalam artian kan tasawuf akhir itu kalau ada tasawuf awal itu langsung tasawuf saja, ya, tasawuf. Kenapa? Karena dalam subuh kan ada tasawuf awal, langsung aja tasawuf akhir. Nah orang-orang salafi yang di luar dari manhaj kita, nah itu mereka ingin membagi duduk iftiras. Salah sembahyangnya sah saja, hanya masalah. Tetapi menurut pandangan fikih kita Syafi'i, ini ada tagawi duduk tawarruk sunat di dalam tasawuf akhir. Itu aja. Terus sekarang kalau bangkit dari sujud yang kedua, antara rakaat pertama antara rakaat kedua, itu dia bekulum. Iya enggak. Yang memang dasar memang itu fikihnya di luar mazhab Syafi'i memang ada. Naiknya genggam. Memang ada. Itu di luar mazhab Syafi'i. Tapi bagi kita ada. Memang itu ada. Ada lagi. Nah ya kawannya tadi ya nambah tajun betirang turun sujud betirang kau tadi itu rata-rata semuanya. Karena baginya malawannya kita makruhnya sunnah baginya kayak itu. Baginya sunnah kayak itu. Nang mampu kah artinya nang sanggup kah umumnya berdahulu itu tapi ya tajun kayak itu. Ini baginya dirinya nang kayak itu sunnah. Tapi bagi kita itu makruh. Imam Ghazali jelas dalam kitab Marakil Ubudiyah di sini makruh orang menuju sujud dengan mendahulukan tangan hanya dua lutut kalau tanpa sebuah keuzuran. Jadi tergantung bila posisinya imam ketika rukuk, ini imam rukuk maunya lah, ini imam rukuk sudah kita datang awal kita Allahu Akbar, salam adab di sini
nih, umumnya sahabat imam bangkit dari ruku langsung aja, jadi takbiratul ihram langsung ruku, Allahu Akbar. Nah langsung aja boleh lah kayak itu, boleh. Hendak memperdapati rukuknya imam supaya dibilangkan rakaat, Kenapa? Karena bilangnya Allahu Akbar, sarang angkat tangan dia bilang hanya ruku pulang. Sahabat imam bangkit, jadi sekaligus saja Allahu Akbar. Tapi ingat berniat lah, bukan berniat ya apa? Berniat Allahu Akbar, langsungnya sujud. Nah maksudnya kayak itu lah. Nah itu boleh. Tapi kalau posisi imam dalam keadaan ruku, itu posisi imam berdiri aja masih, yang kayak itu, artinya tetap baik. Atau umpamanya kayak ini juga. Allahu Akbar langsung bandak aja, boleh lah. Kada hasil pahala sunat benar ya angkat tangan, sah aja. Asal takbiratul ihram nang kada boleh itu napa? Ranai atau mangkat suara aja nah. Ranai kada ada Allahu Akbarnya, kada ada takbiratul ihram marahnya. Nah, yang kada boleh tertinggal rukun sembahyang. Jadi boleh aja nang itu. Anak langsung bandak ke tangan angkatan yang penting takbiratul ihram, atau langsung takbiratul ihram sekaligus takbir hendak turun ruku. Kenapa? Karena kehendakan memperdapati rukuknya si imam tadi. Bagi orang masbuk, ada lagi. Oh, ini. Oh, imam waktu sujud. Nah sama di waktu tasyahud tadi sujud dia langsung, tapi ingat tuh kada dihitung rakaat, jangan dihitung rakaat kena. Bila dihitung rakaat kan tahu nama jangan. Bila dihitung rakaat imam kan sujud, kita datang langsung aja turun. Kadang menghadang imam naik imbah untuk sujud itu naik, kada kita langsung aja. Memang sunnahnya nengkai itu biar jangan menunggu. Ketika datang langsung aja siapa imam di mana kita dapati. Tapi bila inya mendapati imam sesudah ruku, berarti kada dibilang akan rakaat lagi. Tapi kita tetap sunat mengobati. Imam duduk antara dua sujud deh. Umpamanya atau imam antara tasyahud awal duduknya, umpati langsung turun tasyahud awal, atau sujud turun di sujud langsung. Kada sarana menunggu imam naik ke rakaat, naik ke berdiri tuh. Sunat aja boleh aja. Tapi ingat takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram. Ada lagi di saya tadi sujud tidur mana boleh lah menunggu aja dulu menunggu berdiri maksudnya biar kata kalian dia lambat tinggi magung gak ada dapat rakaat aja nah udah. Tapi ingat gawian kita tetap dihitung pahala. Nah itu bedanya Pak, walaupun kada dibilangkan rakaat umpat imam, kada dibilangkan rakaat sembahyang, tapi kita umpat imam sudah, tapi hanya kada dibilangkan rakaat saja. Tapi pahala situ yang kita dapat. Pahala sujud, pahala membaca tasbih dalam sujud, pahala duduk antara dua sujud dapat sudah. Namun kita menunggu kan kada dapat, walaupun dapatnya kita pahala tanpa dibilangkan sebuah rakaat sembahyang. karena tadi tuh kan perasaan niat tuh sudah kayak ada pas Allahu Akbar sembahyang apa nih namanya karena mengajarkan itu Bisa juga. Makanya kita tadi menunggu itu supaya kita juga niat tuh pas. Iya, bujur-bujur bisa juga. Nah, ini dari segi tergantung orangnya masing-masing. Ya lagi bila sudah asap pas, udah aja langsung mau mati. Bisa buang bujur, karena di dalam sembahyang tuh bahasa dalam hadis Rasulullah jangan tergesa-gesa. Kita maunya nih, orang azan dulu lah, ngapa orang kamar nih buka-buka mulai rumah menuju nih anak mendapati ada usaha buka-buka santai aja jalan. Ya Nabi lah, apa lah tu'ajil, jangan bergesa-gesa, juga segera berhemat. Buka-buka timbul tahu buka jadi kenapa-napa. Nanti santai ya. Kenapa al-ajal minas syaitan, artinya tergesa-gesa itu termasuk bagian daripada syaitan. Ini tergesa-gesa kok bagus memangnya bapak tadi magu-magu anak mendapatin itu nih Allah timbul lihatnya luput bisa juga darah baik menghadangi yang berdiri. Nah memang alangkah bagus, artinya ada pertimbangan
amun aku bacapat hendak memperdapati umpamanya, tapi aku tegesak-gesak tenaga ini kada bagus, aku baik hadangi ya. Nah ada pertimbangannya. Amun inya pas saja umpamanya, malah wasmanya hadangi imam ya aku pasakan aja kan mau wingnya juga hajar umpamanya turun imam sedang sujud, maka baca tasawuf awal, yang tasawuf awal, pakai Allahu Akbar. Kira-kira kau yang pasakan dia turun dia nah. Hanya kada tegesak-gesak, tapi nang kayak nang Yazidin tadi, nah itu tegesak-gesak memang hendak mendapati tadi. Tapi itu kalau hendak mendapati rakaatnya, memang caranya nang itu. Tapi harus bujur-bujur tadi, harus niat membujur, harus niat bujur-bujur. Ada lagi. Beginian. Bu. Nih. Yang berjalan pas sampai di rakaat terakhir, kita rakaat terakhir ya. Pas kunut. Oh pas kunut, datang pas kunut. 2 kali kunut. Kita lakukan. Iya. Nah, 2 kali kunut. Satu ketik kunut kita. Iya. Kemudian kita sudah sudah akhir, kita naik. Iya. Kita jalan rakaat, kita kunut lagi. Itu kita waktu umpatnya waktu kunut saja lah. Iya. Itu kalau dibilang rakaat itu Pak. Tapi dia dibilangkan berjamaah. 2 kali. Berjamaah. Iya. Nah, ini umpamanya tadi kan maksudnya nanti datang melanggar. Pas posisi imam kunut, ya lah. Posisi imam kunut umpatnya Allahu Akbar. Kunut ya lah. Itu dibilang akan rakaat ya kita ruku sujud. Kenapa? Kunut itu ibarat ruku lah. Ibarat ruku. Berarti kada dibilang akan rakaat. Tapi pian dibilang akan masih berjamaah. Pian masih sebenarnya berjamaah gitu. Tapi kada dapat rakaat lawan imam. Rakaat 2 kali sana. Jadi pian kaina pas tasyahud akhir, ya imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, naik pian rakaat dulu. Ya kan rakaat ini berkunut pulang. Kada lagi, ini rakaat dulu. Imbah itu naik ke rakaat kedua. Kenapa? Karena orang imam itu udah dapat rakaat itu, tapi dapat sudah berjamaah pian. Dibinakan berjamaah pian sembahyang tuh. Tapi pian kada dapat rakaat orang imam. Berarti pian sembahyang 2 rakaat tuh. Artinya naik bangkit dari tasyahud akhir imam salam, dia naik berarti menambah berapa rakaat? Kada menambah, di memang dasar 2 rakaat lagi, baru dapat rakaat. Berarti rakaat keduanya pakai kunut. Nah itu caranya. Jangan disambet gini tuh serakaat dan perkunut tadi, tapi serakatannya sembilan subuh. Ada lagi. Seandainya rakaat pertama dapat, rakaat yang kunut yang kedua imam. Ya. Nah, dia rakaat kedua dapat, alias beliau ini ini rakaat pertama. Nah, kedua kali dia naik, itu rakaat kedua. Artinya dari pertanyaan beliau kunut 2 kali kan begitu Pak ya. Kunut 2 kali itu kawan nggak itu? Bisa nggak? Tapi maksud Bapak tadi kan ada dapat di kunut dia langsung pakai Pak. Iya, anggaplah tadi Kalau umpama ikutnya di ruku, mulai ruku 4 dah. Nah, berarti dihitung rakaat. Berarti rakaat kedua kunut lagi. 2 kali kunut. 2 kali kunut timbulnya. 2 kali subuh. 2 kali subuh. Tapi bila ada 4, artinya ada 4 ruku imam, berarti kada dihitung rakaat. Itu aja nang kita pandang bila 4 ruku imam sahabat, berarti dihitung rakaat. Bila kada 4 kada dihitung rakaat. Tapi tetap kita kawal pada jemaah. Nah itu kalau dihitung rakaat pada ya berjemaahnya. Kada kita kawal masih dibinakan berjemaah. 4 walaupun kada dibinakan rakaat. Sama ya sembahyang maghrib, soal datang sembahyang maghrib belum tasawuf akhir dah. Selama sebelum salamnya imam, maka kita 4 kita akan dibilangkan sembahyang berjemaah. Berjemaah. Walaupun kada dihitung rakaatnya. Ada lagi. Bismillah. Cukup. Bini-bini ada kan? Ya bini-bini ini paham harus nyaman berarti ya. Mohon izin Bapak-bapak, minta tolong setelah sholat isya berjamaah jangan langsung bubar, kita bertahan dulu sejenak. Ini ada pesan dari Ibu kita apa ini doa selamat akan datang sedikit. Oh, Untuk makmum